indah bagi kita untuk berkumpul di rumah yang kudus. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita bersaat teduh sebentar. Sungguh banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam perjalanan hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah kita rasakan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bapakku yang baik. Wajahmu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Pandang wajah, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Aku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang penuh karunia, ku bersyukur selalu kepada-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Tuhan Ibu Ketiranya yang esa. Haleluya, haleluya, Ketiranya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui pribadi Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan, atas semua karunia Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi kami selama 1 minggu berlalu Tuhan. Kami boleh merasakan kemurahan Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terimalah hidup kami Tuhan. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyadari ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang yang berdosa. Begitu banyak kesalahan yang kami perbuat, baik melalui tutur kata kami, sikap kami, perbuatan kami di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini, sehingga pujian kami Tuhan, ibadah kami, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kalau Bunyi Sangkakala. Kalau sempat ini lalu pada hari kiamat, sangkakala Allah bunyikan. Kalau para tebusannya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ku ada.
dulu Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh teman-teman dari STT Excelsius. Dan bersiap-siap nanti setelah STT Excelsius, kaum wanita untuk mempersembahkan pujian. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
juga mencukupi kebutuhanku untuk menuju kemuliaan. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pujian yang sangat memberkati kita semua, bahwa tak terbatas kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian, percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidup, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidup, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidup, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang
mustahil bagimu. Kekuatan di hidupmu ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk terus belajar kebenaran firman-Mu dan merenungkannya untuk kami bawa dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu, sehingga perenungan ini kembali menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan bisa menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, waktu pemberitaan kebenaran firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka Alkitabnya. Kita akan bersama-sama membacakan Alkitab yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-150, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur pasal 150 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya akan memulai di ayatnya yang pertama, Bapak Ibu ayatnya kedua, kita bergantian hingga pada ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop, haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat.
Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini yaitu terima kasih Bapa. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini terima kasih Bapa. Nah, saudaraku yang terkasih, kata terima kasih adalah kata yang sering kita ucapkan ketika seseorang memberikan sesuatu kepada kita. Misalnya, orang tua yang sudah memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ia melahirkan, merawat, mendidik dengan penuh kasih sayang, bahkan ia rela kelaparan, yang penting anaknya makan. Bahkan ia rela banting tulang untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, terutama dalam sekolah. Melihat pengorbanan yang diberikan orang tua kepada kita, lalu sebagai anak, apa yang menjadi respon kita dengan kebaikan yang mereka lakukan? Apakah kita mengabaikan mereka? Apakah kita melawan mereka atau bahkan memukuli mereka? Tentu saja tidak. Tetapi yang kita harus lakukan adalah kita berterima kasih kepada mereka. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah rasa terima kasih itu cukup jika hanya sekedar melalui kata terima kasih Pak, terima kasih Mah saja? Tentu tidak Bapak Ibu. Orang yang benar-benar berterima kasih atas apa yang telah dia terima tidak hanya dinyatakan melalui ucapan saja, tetapi juga nyata dalam perbuatannya. Dia akan berusaha menjadi anak yang baik buat orang tuanya. Dia akan berusaha membuat kedua orang tuanya bangga dengan prestasinya. Dan dia akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya ketika tua kelak. Saudaraku, rasa terima kasih yang tulus seringkali lebih nyata bila berupa tindakan daripada kata-kata. Rasa terima kasih mendorong kita melakukan, memberikan sesuatu sebagai balas jasa atas apa yang sudah kita terima. Bukan pelunasan utang, tetapi ungkapan terima kasih. Demikian juga dengan pemazmur saat itu, ia berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah dia terima dalam hidupnya. Ia menyatakan terima kasihnya bukan hanya melalui ucapan semata, tetapi juga nyata di dalam tindakannya. Dengan apa? Dia memuji-muji Tuhan dalam hidupnya. Dalam teks yang kita bacakan pada saat ini Bapak Ibu, di sini pemazmur tidak hanya ingin dirinya saja yang memuji Tuhan sebagai ungkapan syukurnya, tetapi di sini pemazmur mau supaya kita tidak lupa memuji Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepadanya, karena Tuhan sendiri telah melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada 4 aspek penting dalam memuji Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, di manakah orang Kristen memuji Tuhan? Sekali lagi, di manakah orang Kristen memuji Tuhan? Ayatnya yang pertama, mari kita baca. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Saudaraku, ini menunjukkan tempat di mana Tuhan dipuji. Pada masa itu, kata tempat kudusnya dapat memiliki 2 pemahaman. Yang pertama, kata tempat kudusnya dapat menunjuk ke bait Allah di Yerusalem yang merupakan pusat penyembahan bangsa Israel. Yang kedua, kata tempat kudusnya ini menunjuk kepada tempat di mana Tuhan berkenan menyatakan diri untuk bersekutu kepadanya, untuk bersekutu dengan umatnya, seperti yang dialami oleh Musa di Gunung Horeb dan di Kemah Suci. Kita bisa melihat di Keluaran pasal 3, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya ke-6. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kata tempat kudusnya mengarah kepada tempat di mana Allah berkenan untuk menyatakan dirinya di bumi ini, sehingga setiap umatnya bisa bersekutu dengan Dia. Sedangkan kata cakrawalanya yang kuat menunjuk kepada di mana Tuhan bertahta dan menyatakan kekuatannya,
yaitu di surga. Kita bisa melihat juga di Mazmur pasal 11 ayatnya yang keempat. Pemahaman ini menjelaskan Tuhan itu hadir di mana-mana. Tidak hanya hadir di bumi, namun juga di surga. Keberadaannya tidak dapat dibatasi pada suatu tempat tertentu, sebab Dia adalah Allah yang maha ada. Bapak Ibu, Allah itu hadir di mana saja. Kehadirannya tidak dapat dibatasi pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, pujian kita kepada Allah tidak hanya dilakukan pada suatu tempat tertentu, melainkan pujian kita kepada Allah dapat dilakukan di mana saja. Bahkan lebih lanjut, dalam perjanjian baru dijelaskan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Allah berkenan diam di dalam diri kita. Dengan demikian, dimanapun kita berada, kita selalu bersekutu dengan Dia. Oleh sebab itu, baik di gereja, baik itu di rumah, baik itu di kantor, di sekolah, dimanapun kita berada, ketika mengendarai mobil, ketika mengendarai motor, kita tetap dapat memuji Tuhan. Sebab Ia berada di mana-mana. Jadi jangan hanya ketika datang beribadah kepada Tuhan, ketika datang ke gereja, barulah kita mau memuji Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, kita berhenti untuk memuji Tuhan. Di sini Tuhan menghendaki supaya di dalam keseharian kita terus memuji Tuhan. Tempat di mana kita memuji Tuhan adalah tempat yang kudus. Mengapa saya mengatakan demikian? Tempat itu kudus karena Allah yang hadir itu adalah Allah yang kudus. Jadi ketika kita datang memuji Tuhan, marilah kita memuji dengan sikap dan hati yang kudus. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kesungguhan kita dalam memuji Dia. Jangan hanya sekedar asal menyanyi, jangan hanya sekedar asal memuji. Kita perlu mengingat bahwa di mana kita memuji Tuhan ada Allah yang kudus hadir di situ. Lalu Bapak Ibu, bagaimana dengan pikiran yang sering muncul di dalam pikiran kita? Bagaimana bisa saya memuji Tuhan yang kudus sementara saya adalah orang berdosa? Memang benar Bapak Ibu, kita adalah manusia yang berdosa dan sangat tidak layak untuk memuji Tuhan. Tetapi sangat penting bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan telah menyatakan anugerahnya kepada saudara dan saya, sehingga kita dilayakkan untuk datang ke hadiratnya yang kudus untuk memuji Dia. Itu sebabnya di dalam ibadah kita pada hari Minggu ada pengakuan dosa yang berguna untuk mengingatkan kita akan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita dan yang mendorong kita agar kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, marilah kita memuji Tuhan penuh dengan kekudusan. Artinya apa? Mari kita meninggalkan keinginan-keinginan dalam menghidupi, keinginan-keinginan dunia yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Poin yang kedua Bapak Ibu, poin penting yang kita pelajari pada hari ini yaitu mengapa orang Kristen harus memuji Tuhan. Sekali, mengapa orang Kristen harus memuji Tuhan? Kita bisa melihat di ayatnya yang kedua, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ayat ini menunjukkan mengapa Tuhan patut dan layak untuk dipuji. Kata segala keperkasaannya menunjuk kepada kemahakuasaan Tuhan yang nyata melalui penciptaan dan pemeliharaannya akan bumi ini. Tidak ada pribadi yang lain yang sama kuasanya seperti Tuhan, yang mampu menciptakan, yang mampu memelihara dunia ini. Bahkan pada masa kini bagi kita orang Kristen, kata segala keperkasaannya juga dapat menunjuk kepada kemahakuasaan Tuhan yang nyata melalui penebusan ciptaannya, melalui pengorbanannya yang mati di kayu salib. Tidak ada pribadi yang lain yang mampu
menolong kita dari cengkraman dosa. Aminah tidak mampu menyelamatkan kita dari dosa. Sedangkan dia saja adalah orang berdosa. Tidak ada pribadi lain. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Kemudian kata kebesarannya yang hebat. Menunjuk siapakah Tuhan yang kita puji itu. Tuhan yang kita puji adalah Dia yang besar, yang agung dan mulia melampaui segala ciptaannya. Jadi karena Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang besar, sudah cukup membuktikan bagi kita bahwa Dia adalah Allah yang layak dan patut untuk kita puji. Yang layak dan patut untuk dipuji seluruh ciptaannya, seperti seorang raja yang berhak untuk menerima pujian dan penghormatan dari seluruh rakyatnya. Demikian pula dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada sebuah iklan susu di televisi dengan slogan seperti ini. Ini dulu, baru itu. Di mana si anak dapat melakukan sesuatu kegiatan dengan baik setelah minum susu tersebut. Jadi harus ada syarat yang dipenuhi baru bisa melakukan pekerjaan lain. Seringkali orang Kristen memiliki pemikiran seperti slogan ini. Tetapi dalam bentuk yang salah, Bapak Ibu. Mereka memahami bahwa harus ada syarat yang dipenuhi terlebih dahulu. Syaratnya apa? Yaitu sebuah keadaan yang baik. Kalau keadaannya sudah baik, maka dia baru bisa memuji Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Tuhan, kalau Engkau baik, sembuhkanlah penyakit saya ini. Atau Tuhan, katanya Engkau peduli. Namun, kenapa saya tidak bisa menjadi orang sukses? Bahkan mungkin ada yang berkata, Tuhan, tunggu dulu ya, biar usaha saya lancar. Kalau usaha saya sudah lancar, barulah saya mau datang ke gereja. Jadi syaratnya kalau mereka sudah sembuh dari penyakit, sudah sukses dan usahanya lancar, barulah mereka mau untuk memuji Tuhan. Pertanyaannya, mau menunggu berapa lama untuk kita mencapai keadaan yang seperti itu, Bapak Ibu? Dan jika kita tidak kunjung sembuh, jika kita tidak kunjung sukses dan usaha kita lancar, maka pujian dari mulut kita tidak akan pernah keluar. Parahnya, mungkin kita akan berkata, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak peduli. Bahkan kita menganggap Tuhan itu sudah mati dan tidak ada. Memang, keadaan seseorang akan dapat mendukung dia untuk bisa memuji Tuhan. Namun, tidak selamanya pemahaman ini sepenuhnya benar. Apakah karena keadaannya yang tidak baik membuat mereka tidak dapat memuji Tuhan? Apakah mesti menunggu kita sembuh dulu? Apakah mesti kita menunggu kita sukses dan usaha kita lancar baru mau memuji Tuhan? Ini adalah konsep yang salah, Bapak Ibu. Sebenarnya orang-orang yang seperti ini bukannya tidak bisa untuk memuji Tuhan, tetapi karena memang dirinya tidak mau untuk memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita tergolong dalam orang-orang yang seperti ini? Orang yang memuji Allah adalah dia yang sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya, sehingga ia beroleh keselamatan dalam hidupnya. Poin yang ketiga, bagaimana orang Kristen memuji Tuhan. Poin yang ketiga, bagaimana orang Kristen memuji Tuhan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap
yang berdentang. Ayat-ayat ini Bapak Ibu menunjukkan sebuah gambaran bagaimana orang-orang Israel memuji Tuhan sesuai kemampuan dan bagiannya masing-masing. Ada yang menggunakan alat-alat musik seperti sangkakala, gambus, kecapi, rebana seruling, ceracap yang berdenting dan ceracap yang berdentang, sehingga menimbulkan melodi yang sangat indah untuk didengar dan yang mendorong orang-orang yang ada pada saat itu untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Bahkan orang Israel ada yang menari untuk memuji Tuhan. Gambaran ini menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah suasana yang ramai dan meriah pada saat itu. Semua orang yang ada di situ turut mengambil bagian untuk memuji Tuhan. Melalui ayat yang kita bacakan ini memberikan pemahaman kepada kita orang Kristen bagaimana kita memuji sesuai dengan kemampuan dan bagian kita masing-masing. Kalau kita bisa bermain musik, maka pergunakanlah kemampuan itu yang diberikan Tuhan untuk memuji Dia. Kalau kita diberikan kemampuan untuk bernyanyi, maka pujilah Tuhan dengan suaramu yang indah. Jika Tuhan memberikan kita talenta untuk menari, menarilah untuk Tuhan. Jika kita diberikan kemampuan untuk menulis karya, tulis. Maka tulislah dengan indah untuk memuliakan nama Tuhan. Jika kita bisa memasak, jika kita bisa membuat kue, kita bisa membuat pakaian dan lain sebagainya, maka buatlah dengan indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan hanya berdiam diri, tetapi ayo memuji Tuhan dengan talenta yang Anda miliki. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan-kemampuan. Marilah kita menggunakan kemampuan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita menggunakan kemampuan itu untuk menjadi bahan arogansi kita. Ini loh, suara saya lebih bagus daripada dia. Suaranya fals, gak enak didengar. Orang nyanyi di nada mi, dia nyanyinya di nada do. Sangat fals, gak enak didengar. Kalau suara saya sangat bagus. Loh, saya lebih pandai bermain musik dibanding dia. Saya lebih pandai berbicara di depan umum dibanding dia. Saya lebih bisa semuanya dibanding dia. Bapak Ibu, kata Farrell, ojo dibanding-bandingke. Jangan suka membanding-bandingkan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi marilah biarlah kemampuan yang kita miliki, talenta yang kita miliki, kita saling melengkapi satu dengan yang lain untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita kepadanya. Amin Bapak Ibu. Poin yang keempat. Siapakah yang dapat memuji Tuhan? Siapakah yang dapat memuji Tuhan? Apakah hanya orang kaya saja yang bisa memuji Tuhan, tetapi orang miskin tidak boleh memuji Tuhan? Apakah demikian? Atau hanya pelayan-pelayan Tuhan saja yang dapat memuji Tuhan, tetapi orang awam tidak dapat memuji Tuhan? Atau bagaimana Bapak Ibu? Apakah orang yang cantik, yang ganteng saja yang dapat memuji Tuhan, tetapi orang yang masuk kategori jelek tidak bisa memuji Tuhan? Yang rambut lurus saja yang bisa memuji Tuhan, tetapi yang rambutnya keriting tidak boleh memuji Tuhan? Tidak Bapak Ibu, ini adalah konsep yang salah. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi di sini sangat jelas dikatakan, yang memuji Tuhan adalah segala yang bernafas. Hanya orang mati saja yang tidak dapat memuji Tuhan. Karena kenapa? Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bernafas. Maka selagi kita hidup di dunia ini, mari kita memuji Tuhan.
Bapak Ibu, kata segala yang bernafas menunjuk kepada semua ciptaan Tuhan yang hidup di dunia ini. Sebab semua ciptaan yang hidup memiliki tujuan tertinggi untuk memuliakan nama Allah. Dan salah satunya adalah dapat dilakukan dengan cara memuji Allah di dalam hidupnya. Sekali lagi saya mengatakan Bapak Ibu, selama kita masih bernafas dan masih hidup di dunia ini, marilah kita memuliakan dan memuji Tuhan. Baik keadaannya, tidak baik sekalipun, maupun kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan suka maupun duka, mari kita tetap memuji Tuhan. Karena kenapa? Tuhan masih memberikan kesempatan, nafas kehidupan untuk kita bisa melakukan aktivitas kita. Maka mari kita kembalikan semuanya itu untuk kehormatan bagi Tuhan. Mari gunakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada sebelum tiba penyesalan di dalam hati kita ketika Tuhan datang kedua kali. Bapak Ibu, seruan untuk memuji Tuhan bukan karena Tuhan ingin dipuji-puji sama seperti kita manusia yang sangat senang dipuji orang, sangat senang diagungkan oleh orang, sangat senang disanjung, diangkat-angkat oleh orang. Tetapi seruan untuk memuji Tuhan merupakan sebuah ungkapan iman. Refleksi iman kita yang terdalam atas berkat, kebaikan, kemuliaan, dan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Amin. Bila setelah mendengarkan kebenaran ini, kita mengambil satu komitmen bahwa di sepanjang hidup kita, kita mau dan terus memuji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, Yesus sang pemilik hidup kami, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Anugerah-Mu sajalah yang mampu menghidupkan kami. Anugerah-Mu sajalah yang dapat menyelamatkan kami, sehingga tiada henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, yang mengajarkan kami dan yang terus mendorong kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Pimpin dan bimbing kami terus ya Tuhan, dalam kekuatan pertolongan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Yang pertama, nanti sore pukul 17 ada kebaktian umum yang kedua. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah di kebaktian umum yang pertama, dapat mengikuti kebaktian sore tersebut. Untuk ibadah Minggu 22 Januari 2023 minggu depan ya, berlangsung hanya satu kali, yaitu pukul 17 sore saja ya, karena berbarengan dengan tahun baru Imlek 2574. Jadi kami ulang kembali ibadah minggu depan ya, tanggal 22 Januari itu hanya satu kali pada sore hari pukul 17 ya. Harap jemaat memakluminya. Pada tanggal 16 dan 17 Januari 2023 besok Senin dan Selasa, Majelis Daerah 5 Sinode Gereja Isa Al-Masih melaksanakan sidangnya untuk pembentukan pengurus Majelis Daerah 5.
periode 2023 sampai 2027. Harap jemaat bisa mendukungnya di dalam doa sehingga bisa menghasilkan keputusan yang bisa membuat Gereja Isa Al-Masih di wilayah Majelis Daerah 5 ini boleh berkembang, ya. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada saudari Yohan Stefani. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan diakonia. Kantong merah untuk kolekte dan kantong biru untuk persembahan diakonia. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh saudari Gaby dan saudari Fani. Kepada yang bertugas kami persilakan. Firman Tuhan yang melandasi kita memberikan persembahan pada hari ini adalah dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa sebelum persembahan dijalankan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih tetap memelihara kehidupan kami. Sampai hari ini Engkau tetap memberi kepada kami kesehatan, dan kami pada kesempatan hari ini akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan sehingga persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Berdiri. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang terjangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab
Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkitan banyak turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau sudah memberikan hidup selama-lamanya ketika kami menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kekal ini merupakan perjuangan yang sangat besar yang dilakukan oleh Kristus Yesus untuk menyelamatkan kami semuanya. Kesempatan hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Kami tahu apa arti hidup kekal, yaitu hidup dipimpin oleh Tuhan, hidup mengarahkan diri kepada nilai-nilai kekal yang ada di dalam kerajaan Tuhan. Bapa yang di surga, tolong pimpin kami semuanya supaya kami beroleh hidup kekal, sehingga di dalam hati kami senantiasa boleh memuji Tuhan, boleh mengagungkan Tuhan, boleh meninggikan Tuhan dalam setiap waktu kami. Tolong Tuhan waktu-waktu yang tersedia bagi kami, agar kami tidak memilikinya sendiri, tapi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami selalu mengingat kebaikan Tuhan, sehingga boleh memuji Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami semuanya, bahwa Tuhan menyediakan kepada kami hati yang gembira untuk bisa memuji Tuhan, hati yang gembira untuk menyanyi bagi Tuhan. Untuk ini Tuhan ajarkan kepada kami untuk senantiasa roh kami menyala-nyala untuk dekat senantiasa kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan pencerahan, supaya boleh melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami juga menyerahkan kesempatan hari ini Tuhan untuk jemaat-jemaat yang hari ini belum bisa hadir, supaya boleh hadir pada sore nanti ya Tuhan. Supaya bangku-bangku yang kosong ini boleh dipenuhi jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan hidup dipimpin oleh Tuhan, merasakan bahagia dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kebutuhan anak-anak-Mu di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tahu tahun-tahun yang akan kami hadapi tidaklah mudah, tapi di dalam Tuhan kami terpelihara sempurna. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan, menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan, kami mohon Engkau menjamahnya, Engkau membelanya Tuhan, supaya anak-anak-Mu tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang menjauhi Tuhan, kiranya Tuhan tidak menegakkan, Tuhan angkat kembali, Tuhan tarik kembali menjadi jemaat-Mu untuk menjadi pemuji Tuhan yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga kesempatan hari ini menyerahkan untuk sidang Majelis Daerah 5 Gereja Eksalmasi yang akan berlangsung esok. Kami mohon Engkau menolong, menyertai, Engkau memberikan kesehatan, memberikan pikiran yang sehat kepada seluruh peserta, supaya menghasilkan keputusan yang terbaik untuk Majelis Daerah 5 Gereja Eksalmasi yang ada di Jawa Timur ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong supaya pelaksanaan boleh berlangsung dengan sebaik-baiknya menurut pimpinan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami hidup di negeri ini Tuhan, hidup di dalam kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang ada di negeri ini.
Ajarkan kepada kami supaya kami boleh melakukannya dengan baik. Kami mohon para penanggung jawab setiap kebijakan ini Tuhan berikan kepada mereka rasa takut akan Tuhan, supaya boleh mengerjakan semuanya ini dengan takut dan gentar akan Tuhan, sehingga menghasilkan keputusan yang baik, rakyat boleh melakukannya dengan baik pula. Kesejahteraan negeri ini Tuhan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang punya negeri ini, Tuhan yang punya bumi ini. Kuasa Tuhan menaungi bangsa dan negara kami dari setiap perpecahan, dari segala yang jahat. Engkau mencukupkan segala kebutuhan negeri kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa tutup. Baik, tolong perhatikan untuk minggu depan kebaktian hanya satu kali, yaitu sore hari. Kita akan bersama-sama merayakan tahun baru Imlek bersama-sama, ya. Dan kita akan bersuka cita. Silahkan kalau ada pakaian baju merah boleh dipakai, ya, supaya semuanya bisa bersuka cita bersama.